Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-ibu untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf barangkali nanti tidak sampai jam 2 lebih karena kebetulan ini juga ada acara di PPG sedang lembur. Jadi ini jeda istirahat saya gunakan untuk masuk di sini nanti barangkali sampai jam ya setengah 2 masih nggak apa-apa sih. Oke, baik. Untuk pedagogi berbasis budaya kemarin ibu-ibu sudah berbagi ya. Bu Siti sudah, Bu Nita sudah, kemudian satu lagi Bu siapa kemarin sudah berbagi terkait pembelajaran berbasis budaya yang ada di kelasnya begitu dan harapannya kalau untuk hari ini Bapak Ibu bisa berbagi kemarin mereview artikel dari Google Scholar begitu ya kemarin ya. Barangkali bisa ditayangkan hari ini. Sudah bisa atau belum? Atau sudah dikerjakan atau belum? Dereng siap, Ibu. Belum ya. Iya, nggih, Bu, dereng. Baik, barangkali mungkin saya bukakan terlebih dahulu Google Scholar barangkali. Oke. Ya, di Google Scholar kemarin pembelajaran berbasis budaya yang sudah dilakukan, yang ada kemarin kan sempat kita lihat bahwa tidak semua ini ya, tadi tidak semua bisa kita manfaatkan. Kemarin barangkali sempat kita bahas beberapa contohnya kemarin sudah ya. Kita cari lagi nggak apa-apa sih. Pedagogi. Oh, atau pakai yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nah, nah, ini dari beberapa artikel. eh tapi kebetulan ada yang berbahasa Inggris nggak ini? Kalau ini implementasi pembelajaran bahasa Inggris SD berbasis budaya. Nah, bayangan saya nanti ibu-ibu bisa, kalau kemarin kan mau bikin artikel, nah bisa ini misalnya implementasi pembelajaran IPA atau apa di SD berbasis budaya. Nah, ini kita lihat ya misalnya kalau kan tagihan luarnya kemarin eh, bentar, bisa artikel, bisa modul ajar. Nah, salah satunya kalau artikel kita lihat ini di jurnal riset pedagogik misalnya Bapak Ibu. Nah, ini implementasi pembelajaran bahasa Inggris SD berbasis budaya di Yogyakarta. Seperti apa? Nah, ini ternyata ini penelitian. Nah, ini kan mendeskripsikan ya perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan hambatan pembelajaran bahasa Inggris SD berbasis budaya di Yogyakarta. Nah, ini kalau untuk ini studi kasus, kemudian subjeknya di SD kelas 5, kemudian ada observasi partisipatif, ada wawancara terstruktur, ada dokumentasi. Nah, ini seperti menguraikan ya secara kualitatif terkait pembelajarannya seperti apa, kemudian ditriangulasi dengan silabus dan RPP yang digunakan. Nah, barangkali kalau di kurikulum yang sekarang mungkin bukan silabus dan RPP ya, dari modul ajarnya. Jadi nanti kalau ibu-ibu bikin modul ajar, kalau ada yang diterapkan di sekolah, kemudian dievaluasi seperti apa, diobservasi terkait pelaksanaan pembelajarannya, itu bisa dibuat dalam bentuk artikel. Kita lihat ya, kalau untuk artikelnya, nah ini. Nah, ini contoh artikel ya, barangkali bisa digunakan. Nah, ini pendahuluan itu semacam latar belakang. Saya rasa ibu-ibu untuk membuat latar belakang sudah biasa mau skripsi, laporan penelitian dan sebagainya. Latar belakang apa yang melatar belakangi dan itu yang muncul di pendahuluan. Tapi pendahuluan itu tidak hanya sekedar latar belakang. Kalau ini
tidak ada referensinya. Nanti harapannya kalau di pendahuluan itu bisa semacam latar belakang, kemudian penelitian yang sudah ada itu bisa juga ditampilkan ibu-ibu, kemudian urgensinya seperti apa. Jadi kayak semacam kebaruannya yang di sini itu apa. Tentu dari modul ajar yang dibuat itu kan harapannya baru berbeda dengan yang lain. Nah, itu diuraikan di sini, kemudian pelaksanaan pembelajarannya mau seperti apa. Nah, yang mau kayak tujuan pembelajaran itu muncul di sini di paling bawah. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu mau mengajar tentang apa begitu, membahas tentang apa. Kemudian di sana akan ditindaklanjuti dengan apa. Nah, itu akan diuraikan. Oh, ternyata secara kualitatif, maka metode penelitiannya seperti apa. Nah, ini kalau tadi kan kualitatif begitu ya, maka untuk metode pelaksanaan penelitiannya bisa ditaruh di metode penelitian begini. Nah, kemudian hasilnya itu bisa ditulis di bagian pembahasan. Nah, ini misalnya terkait perencanaannya, berarti kan saat ibu-ibu membuat modul ajarnya. Nah, kemudian pelaksanaannya seperti apa diuraikan. Termasuk ke penilaian dan hambatannya. Itu bisa, tapi memang kalau untuk membuat artikel kualitatif seharusnya memang tidak cukup hanya begitu, tapi ini semacam membuat praktik baik. Kemungkinan biasanya juga kalau ke jurnal-jurnal ini mesti harus diedit lagi, ke jurnal yang sudah terakreditasi harus diedit lagi, tapi setidaknya minimal ada semacam itu yang dicantumkan. Baik. Kita cari yang lain. Jadi itu bisa menjadi salah satu referensi yang bisa ibu-ibu lakukan saat mau membuat artikel hasil dari perkuliahan ini. Kita lihat lagi kebudayaan. Oke. Nah, misalnya kalau ini mengembangkan buku ajar sains bermuatan pedagogi budaya di Bali. Nah, ini misalnya kalau ini ke buku ajar ya. Nah, ini pindah dulu. Nah, ini analisis kebutuhan pengembangan buku ajar sains SD bermuatan pedagogi budaya Bali. Nah, ini kita lihat di sini. Ini menganalisis kebutuhan pengembangan buku ajar sains SD bermuatan konten sains asli. Nah, seperti ini subjek penelitiannya nih, siswa SD dan seterusnya, objeknya tentang apa. Jadi ada tujuan, ada metodologi, kemudian ada hasil kalau di abstrak itu. Nah, ibu-ibu bisa ini ya, ini di Bali. Nah, ini hasilnya. Jadi diuraikan begitu ibu-ibu. Nah, tuh. Jadi dengan melihat praktik-praktik pedagogi berbasis budaya dan nanti kata kuncinya tidak mesti pedagogi berbasis budaya ya Bapak Ibu. Ini kan kalau mau umum pedagogi berbasis budaya begitu ya. Ini mengintegrasikan konten dan konteks pedagogi budaya Bali. Kemudian pembelajaran matematika pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal untuk siswa SMP. Evaluasi kinerja guru bidang kompetensi pedagogi dan seterusnya. Integrasi budaya Jawa pada pengembangan bangun ajar bumi dan alam semesta misalnya. Dan seterusnya. Ini misalnya ada lagi etnomatematika dalam perspektif problematika pembelajaran matematika. Jadi kalau apa namanya? Pedagogi berbasis budaya ini juga kata lainnya kalau untuk mencari adalah etno. Kalau uh, ibu-ibu misalnya mencari etnomatematika. Nah, itu oke. Bentar. Oke. Oke. Bisa etnomatematika. Maka ibu-ibu juga bisa ini nanti. Nah, ini terlihat etnomatematika, peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa, peran etnomatematika dan seterusnya. Eksplorasi etnomatematika pada permainan
tradisional kelereng, nah, dan seterusnya. Tapi kemarin ternyata ada yang kelerengnya nggak ini ya, bukan ke etnomatematikanya. Jadi oke, bisa segala yang diambil di sini bisa jadi nggak sesuai, jadi nggak mesti itu kita ambil begitu, harus kita pilah lagi. Begitu, ibu-ibu barangkali ada yang mau ditanyakan, karena memang nanti untuk praktik-praktiknya kemarin sudah ibu-ibu sudah menceritakan ya, terkait apa namanya praktik di pembelajaran di kelas dan sebagainya. Oh ya, untuk tugas-tugas yang kemarin itu nanti barangkali bisa diupload di Google Drive. Nanti saya buatkan Google Drive yang bisa digunakan untuk upload tugas-tugas yang kemarin, sehingga nanti uh, bisa kita lihat lagi untuk tugas-tugas kemarin, untuk penilaian dan sebagainya. Kemudian untuk tugas akhirnya karena modul ajar, barangkali dengan melihat, jadi untuk tugas yang ini kan kemarin praktik baik dari diri sendiri, ini nanti harapannya mencari dari sini nanti juga bisa dibuat seperti kemarin. Jadi contoh-contoh praktik yang pedagogi berbasis budaya yang Bapak Ibu lihat bisa dibuat dalam bentuk Excel seperti yang saya kirimkan tadi, Ibu-Ibu. Bisa dibuat ke sana, kemudian nanti bisa diupload di Google Drive-nya untuk tugas yang ini juga begitu. Tapi untuk kolomnya tidak mesti seperti tadi. Jadi tadi kan kalau itu lengkap sekali. Minimal ada tentang judul, nama penulis, judul, tahun, kemudian isi. Isi itu sebenarnya bisa ngambil dari abstraknya begitu. Jadi nanti itu harapannya untuk apa namanya referensi. Dan kenapa? Kenapa harus begitu? Karena nanti kalau mau bikin modul ajar itu kan dengan semakin banyak referensi yang dilihat, maka harapannya modul ajarnya juga semakin baik begitu. Begitu. Dan nanti kalau mau membuat artikel atau barangkali ditindaklanjuti dengan penelitian juga bisa lebih mantap begitu. Oke, baik. Barangkali itu kalau ada yang mau presentasi terkait yang kemarin sudah dilakukan, boleh. Mohon maaf, Bu Tika, saya terlambat. Baru eh, masih perjalanan tadi, Bu, baru sampai rumah. Oke, baik. Nggak apa-apa, Bu Heni. Jadi, Bu, Iya, tadi ini saya Bu, untuk bertanya untuk yang Excel tadi. Kalau tadi kan saya sekilas baru anu gitu buka sekilas itu, nanti apakah harus dalam bentuk bahasa Inggris atau boleh referensinya pakai bahasa Indonesia, Ibu? boleh bahasa Indonesia. Tadi hanya untuk tambahan saja, Bu Heni. Tadi ada Oke, artikel, ada buku. Jadi kalau itu tadi hanya untuk misalnya gini, ibu-ibu pengen nambah referensi, itu bisa digunakan begitu. oke, lanjut, Bu. Itu nanti anu gitu, kita kita buat apa ya, sumber belajar yang kita gunakan nanti kita buat dalam bentuk Excel tadi. Nanti kita menguploadnya apa ya, belakangan mungkin gitu Iya, berarti. betul, Laras. Hmm. Terus anu Bu, kita jadi kebanyakan tanya. Bu. Oh, nggak apa-apa, Bu Heni, silakan. Tugas yang kemarin itu kan kita anu gitu apa menelaah dari jurnal atau artikel yang sudah ada gitu ya Bu. Hah, sama sebenarnya. Jadi karena Oh, kan tadi maksud saya dipresentasikan karena belum, jadi tadi saya ajak ngobrol-ngobrol dulu begitu. oke, Mm-mm. oke, Atau kalau Bu Heni sudah mau dipresentasikan boleh. lagi Bu. Tapi masih anu Bu, masih berbentuk Word gitu Bu, belum saya buat PPT-nya. Oh, nggak Masih, apa-apa. enggak apa-apa ya Bu. Ya, boleh dipersilahkan Bu Heni. Ya, Sampun muncul ya Bu. sudah. Oke. Ini kan anu Bu, saya menelaah artikel dari eh, sumbernya ini Bu, HTTPS Oh ini, ya. kemudian dari artikel dari judulnya pengembangan model pembelajaran terpadu berbasis budaya untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Ini Oke. dari apa namanya, Bu?
saya linknya saya sematkan di sini gitu sebagai sumber jurnalnya. Oke. Kemudian dari isinya sedikit saya eh, sepemahaman saya gitu. Ya, nggak apa-apa. Oke, untuk latar belakang yang beliau sampaikan dalam artikel itu mengenai pengembangan model pembelajaran terpadu berbasis budaya untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan budaya lokal dalam pembelajaran untuk siswa, terutama dalam mata pelajaran IPS. Mungkin kalau sekarang sudah berganti menjadi IPAS gitu karena sudah menggunakan kurikulum Merdeka, IPA dan IPS digabung menjadi satu, menjadi IPAS di tingkat sekolah dasar. Latar belakang latar belakang penelitian ini didorong oleh kenyataan bahwa pengajaran IPS seringkali terpisah dari lingkungan budaya lokal siswa. Guru cenderung menggunakan metode konvensional dengan berfokus pada materi ajar tanpa mengaitkan secara efektif dengan budaya lokal, yang menyebabkan siswa kurang memahami dan menghargai budaya mereka. Kemudian, model pembelajaran terpadu berbasis budaya dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dengan memadukan budaya lokal ke dalam kurikulum yang dianggap dan dapat meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal mereka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan model pembelajaran yang tidak hanya meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi IPS, tetapi juga meningkatkan apresiasi mereka terhadap budaya lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan 3 tahap utama. Yang pertama adalah studi pendahuluan, yang kedua pengembangan model, dan uji validasi. Proses ini melibatkan guru dan siswa di Bengkulu sebagai subjek uji coba. Model pembelajaran terpadu berbasis budaya atau disingkat menjadi MPTJB didesain menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam pembelajaran IPS dengan fokus pada tema-tema budaya lokal yang relevan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran berbasis budaya ini membantu siswa mengembangkan pemahaman mendalam tentang budaya mereka melalui kegiatan yang kontekstual dan interaktif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah model Webit atau tematik, di mana pembelajaran dimulai dari satu tema budaya dan dikembangkan dengan keterlibatan aktif siswa. Ya, ini yang saya analisakan masih menggunakan kurikulum 13 ya, Bu, masih bertema. Karena dapatnya Ibu. Jadi belum saya sesuaikan dengan apa Bu, yang kurikulum Merdeka. Tidak apa-apa, Bu. Saya lanjut dulu. Kemudian hasil dan implikasinya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran berbasis budaya lebih efektif dibandingkan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal serta penguasaan materi pembelajaran IPS. Model ini berhasil mengubah peran guru dari sekedar memberi materi menjadi fasilitator dan membantu siswa mengeksplorasi budaya mereka sendiri. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perubahan dalam pendekatan pengajaran yang tidak hanya mengutamakan materi akademis tetapi juga menghargai aspek budaya dalam proses belajar. Artikel ini menawarkan perspektif penting mengenai bagaimana integrasi budaya lokal dalam pembelajaran dapat memperkaya pengalaman pendidikan siswa, membangun identitas budaya yang kuat, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian, bagaimana penerapan model pembelajaran terpadu berbasis budaya di sekolah-sekolah? Nah, ini Bu, kalau saya mencermati apa yang disampaikan dari artikel tersebut sudah diterapkan di sekarang dengan penerapan penerapan kurikulum Merdeka. Nah, ini tentunya artikel tersebut muncul sebelum adanya kurikulum Merdeka, Bu. Tetapi dari artikel tersebut eh, ternyata sekarang kita sudah melaksanakan eh, apa yang disampaikan oleh di artikel tersebut, kita sudah menerapkannya dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Dalam hal ini, penerapan metode pembelajaran berbasis budaya sangat cocok karena model ini
memadukan budaya lokal ke dalam materi ajar, memperkuat keterkaitan antara siswa dan lingkungan budaya mereka. Hal ini hal ini sesuai dengan pendekatan proyek berbasis lingkungan dan budaya yang sering dianjurkan dalam kurikulum Merdeka atau sudah diterapkan dalam program pembelajaran dengan berbasis kurikulum Merdeka yang tentunya pembelajaran yang lebih cenderung terpusat kepada peserta didik. Beberapa poin utama penerapannya yaitu yang pertama, pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran berbasis budaya, guru mengembangkan tema pembelajaran yang berkaitan langsung dengan budaya lokal siswa. Dalam kurikulum Merdeka, guru juga didorong untuk membuat proyek-proyek yang sesuai dengan konteks budaya dan kehidupan sehari-hari dari siswa. Fleksibilitas materi, kurikulum Merdeka menekankan pendekatan tematik dan lintas disiplin yang memungkinkan penggabungan berbagai bidang studi yang berbasis budaya sangat sesuai dengan hal tersebut memadukan mata pelajaran IPS dengan budaya lokal, menciptakan pengalaman belajar yang terintegrasi. Kemudian keterlibatan siswa dalam kurikulum Merdeka, siswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, memfasilitasi hal tersebut melalui kegiatan berbasis budaya yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan mengapresiasi budaya lokal mereka secara langsung. Efektivitas penerapan, penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis budaya lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam meningkatkan apresiasi siswa terhadap budaya lokal. Di era kurikulum Merdeka, di mana pembelajaran terpusat pada peserta didik atau siswa, pembelajaran berbasis budaya dapat mendukung penguatan identitas budaya siswa, membantu mereka memahami nilai-nilai lokal dalam konteks global. Berdasarkan penelitian Alexander dan Nana Syaihuddin, model ini terbukti meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS sekaligus membangun kesadaran budaya mereka. Namun, efektivitas penerapan pembelajaran berbasis budaya dalam konteks kurikulum Merdeka sangat tergantung kepada yang pertama, kesiapan guru. Jadi, guru perlu diberikan pelatihan tambahan dalam mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum tematik atau kurikulum Merdeka. Kalau sekarang kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kemudian keterampilan untuk mengembangkan tema yang relevan atau materi yang relevan dan memanfaatkan sumber daya budaya secara efektif yang menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya. Tentunya tidak semua materi pembelajaran, tidak semua disiplin ilmu bisa kita gabungkan secara serta-merta, tetapi kita harus sebagai guru harus benar-benar selektif, mampu memilih-milih, memilah-milah mana yang lintas disiplin mana yang bisa kita gabungkan dalam pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum Merdeka dan metode yang kita gunakan. Yang kedua, sumber daya pendukung. Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya seperti materi pembelajaran yang berbasis budaya atau fasilitas untuk proyek budaya dapat menghambat penerapan yang optimal di sekolah. Nah, hal ini guru dituntut untuk mampu mempunyai kompetensi atau mempunyai keahlian atau profesionalisme dalam memekan sumber maupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah untuk bisa kita manfaatkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang tentunya berbasis budaya. Apakah sudah tepat sasaran? Penerapan metode pembelajaran berbasis budaya pada kurikulum Merdeka dianggap tepat sasaran dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya budaya lokal. Mengingat kurikulum Merdeka berfokus pada pembelajaran holistik yang berorientasi pada pengembangan keterampilan hidup dan karakter. Metode pembelajaran berbasis budaya memberikan siswa kesempatan untuk membangun jati diri melalui pemahaman dan penghargaan terhadap budaya mereka. Penekanan pada pendekatan yang berbasis pengalaman nyata seperti eksplorasi budaya lokal menjadikannya tepat sasaran untuk konteks pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, itu ngambil dari satu artikel berarti ya, Bu Ya, Heni. Bu. Ini anu Bu, nopo nggih baru sepemahaman saya makanya nggih badhe matur apakah sesudah
apa mendekati mendekati Ya itu. harapan dari Bu Niken gitu Bu, karena nggih, eh, jujur Bu, kalau saya masih meraba-raba kalau menelaah itu kan berarti harus literasinya yang harus diperkuat. Ya, Gitu Bu. saya sebenarnya sebenarnya tidak maksudnya terlalu dalam ke sana nggak apa-apa, maksudnya yang penting ibu-ibu membaca terkait ide-ide pembelajaran berbasis budaya yang sudah ada, karena nanti kan kalau mau mencari ide itu kan dengan banyak membaca harapannya akan tambah masukan begitu. Jadi nanti kalau di sini dipresentasikan mungkin yang presentasi Bu Heni, tapi nanti Bu Siti, Bu Tugira, Bu Nita itu juga kan sama saja kayak ikut membaca begitu. Jadi kalau ada saling memberikan ini kan apa namanya bisa saling Berbagi ilmu ya bertukar. Bu. Iya, benar begitu. Oke, oke, Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Heni. Eh, Oke. ya, kalau yang di Excel tadi itu sebenarnya kan saya yakin kemarin saya mintanya kan di Google Scholar aja. Jadi eh, mungkin kan pakai bahasa Indonesia. Nah, saya tambahi yang kemarin dari luar. Cuma kalau yang dari luar itu ada lagi sih sebenarnya nanti bisa saya kirimkan yang terkait etnomatematika. Kalau yang Oke, Bu. matematika mungkin sebagai tambahan. Kalau tadi yang saya kirim itu umum, ada artikel, ada buku gitu. Jadi kan pedagogi berbasis budaya, cultural responsive teaching, nah, itu masuk di bahasan. Cuma kalau apa namanya yang di semester kemarin, di kelas yang kemarin ternyata isinya orang matematika semua ternyata. Maksudnya orang matematika minatnya itu kalau yang semester kemarin itu ngambil ke minat matematika dan kebetulan habis ngambil pedagogi berbasis budaya, semester ini masuk kelas saya yang kajian penelitian pendidikan matematika gitu. Jadi ada bahasan yang, loh itu kemarin sudah dibahas. Begitu. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Intinya kami mohon bimbingannya Bu Niken. Iya, insya Allah Bu Heni. Oke. Jadi kita ya kita bareng-bareng ya, maksudnya kita karena memang mungkin contoh dari saya terlalu banyak matematikanya. Nanti mohon barangkali kalau yang di semester kemarinnya lagi itu ada yang olahraga, ada yang itu. Jadi saya memberikan contohnya itu saya gini, wah ini saya ngasih contoh yang bukan matematika, makanya, mending Bapak Ibu itu cari kemudian kita bahas di kelas gitu karena contoh yang di simpenan saya kebetulan matematika semua kemarin. Oke, Bu. Halo Bu, kalau sekedar cerita gitu, Bu, kalau saya mencermati kan, eh, kalau menurut saya pribadi, tingkat tingkat bahasanya terlalu tinggi Bu. Yang unik, Oh, oh gitu yang ya. unik kan saya tinggi. Jadi saya kalau apa gitu, memahaminya ya baru beberapa artikel yang saya baca harus berulang-ulang sampai maksudnya apa ya, Oke. istilah-istilahnya kan banyak yang baru Bu. Jadi ya cari referensi dulu. Jadi eh, kalau boleh minta izin, Hmm? nanti Bu Niken minta tolong untuk kita dikasih referensi untuk yang terkait dengan materi pembelajaran yang di setingkat SD lah Bu gitu. Sekolah Oke, dasar. karena kemarin Oke, campur ya. Campur ada oke, SD, Bu. SMP, SMA ya. Oke, Oke. baik. Oh, yang Oh, PAUD yang juga saya tidak kirim. apa-apa kan, antara PAUD dengan SD kan masih ada apa Bu, masih ada hubungannya kaitannya nanti Bu. Tapi kalau yang Oke. misal kalau yang kemarin Ibu Niken share buat saya bahasanya terlalu tinggi Bu untuk memahami. Oh, yang Gitu. yang PDF kemarin atau yang Iya, yang oke oh, Bu. Sama yang yang kan mm. kemarin Bu Niken juga memberikan kita beberapa web apa link untuk kita apa lihat juga jurnalnya. Nah itu bahasa wah itu bahasanya apa ya memang kalau jurnal atau artikel memang bahasanya kan bahasa apa Bu, ilmiah gitu Bu, bukan bahasa keseharian yang tidak apa-apa sebenarnya Bu, cuman kalau bahasa pribadi kan harus belajarnya dari bawah dulu Bu, dari step-step dulu. Oke, Jadi maka nanti mm-mm. nyuwun yang anu Bu, yang apa artikel rujukan yang dari pembelajaran dari di tingkat PAUD atau di tingkat sekolah dasar gitu Bu, demikian. Mohon maaf loh Bu. Oh, nggak apa-apa. Karena memang gini, kalau kemarin itu kan secara umum ya, maksudnya secara umum ada SD, SMP, SMA, bahkan yang ke calon guru kalau di artikelnya. Karena memang kalau membuat artikel itu kan bisa jadi gini, oh kalau untuk di tingkat kuliah, tingkat SMA, SMP itu sudah, tapi ini di SD belum, padahal di SD penting. Nah itu kan kalau Nggih, nggak melihat yang di sana kan nggak bisa nggih untuk Bu. itu kalau kalau artikel. Tapi kalau
untuk membuat semacam modul ajar sih enggak. Nah, harapannya untuk yang membuat modul ajar ini yang artikel itu makanya kita bukan menelaah artikel dari isi artikelnya, tapi mencari ide untuk nanti dibawa ke pembelajaran di kelasnya sebenarnya. Jadi misalnya Hmm. kalau seperti kemarin yang kita lihat contoh permainan kelereng. Permainan kelereng, apakah di kelereng yang dibahas itu memang dari sisi budaya atau bukan? Di pembelajaran di SD kalau permainan kelereng itu ke apa gitu, maksudnya ke materi mana gitu. Nah, ide-ide semacam itu yang mau dicari. Jadi bukan telaah artikelnya. Kalau telaah artikel mungkin di mata kuliah yang besok itu kajian penelitian pendidikan matematika. Kalau yang di sini karena kita mata kuliahnya pedagogi berbasis budaya, maka maksud saya mencari di Google Scholar itu adalah ide-ide terkait pembelajaran berbasis budaya. Kita cari di Google Hmm. Scholar. Idenya tentang apa? Misalnya kemarin pembelajaran matematika pakai kelereng, atau mungkin pembelajaran IPA pakai kelereng. Pembelajaran, nah seperti itu. Karena nanti yang dituju adalah bagaimana membuat modul ajarnya, gitu. Atau Berarti anu misalnya gitu. Apa? Tugas saya tadi keliru ya, Bu. ya, nggak keliru sih. Cuma itu kan lebih ke telaah artikel Oke. untuk membuat artikelnya. Oke. Jadi Lebih anu, ke kalau penelitiannya. boleh saya simpulkan berarti dari artikel-artikel yang jadi referensi tadi kita Mm, mengambil artikel mana, media pembelajaran mana yang bisa kita gunakan, kita terapkan di kelas kita yang betul, tentunya berbasis pedagogi budaya. Ngoten gitu. Yang betul. Iya. Oke, paham Bu. Jadi, kan kita kalau masnya gini daripada kita mikir sendiri dan belum ada ide, dengan kita membaca itu kan kita dapat ide-ide mas saya gitu. Kayak misalnya tuh Hmm. dakon itu sambil kita telaah, jangan-jangan dia salah gitu. Saya kemarin menemukan di kakak tingkat ini, kakak sekarang semester berapa? Dakon masa untuk pembelajaran kilometer hektometer kan nggak pas. Nah, saya khawatir ada yang kayak Hmm. gitu lagi. Dakon itu kan Hmm. permainannya mestinya kan Bergerak itu gitu, berhitung. bagi-bagi, Ah, membagi, betul. menjalankan apa iciknya tadi, Betul, nggih. titiknya kan untuk jalan, Hmm. mestinya kan bilangan ya, bisa Bilangan, membilang, nggih. mm, bisa Hmm. membilang. Misalnya mau dibagi pembagian bersisa, Nggih. pembagian tak bersisa, kan di situ itu maksud saya. Terus ada lagi, seumpama kalau bukan bermainnya dari artefaknya, misal, oh bentuknya menyerupai lingkaran, berarti bisa untuk ini loh, contoh ini loh, ini bentuknya ini Hmm. menyerupai Keliling lingkaran. dan luas lingkaran bangun datar gitu. Nah, di situ maksud saya. Hmm. Oh, nggih, Bu. Jadi jangan jauh-jauh, mas saya gitu. Nah, terus kalau di situ kan, oh berarti dakon itu saya bisa nih ide dakon tak taruh di kelas saya seperti apa ya? Nah itu maksud saya. Hmm. Kan nanti kita bisa bikin modul ajar ke pembelajaran dakon untuk mungkin di kelas, mungkin misalnya Bu Heni mengajar di kelas 1. Oh saya membilang dengan dakon. Oh ternyata dengan kita bermain dakon, misalnya kayak gitu. Jadi anak lebih mudah memahami materi, ngoten nggih, Bu. Nah, Intinya. iya, dan dengan bermain atau apa, misalnya, misal dakon Hmm. kan tidak harus dakon, atau misalnya tentang yang lain bisa, maksudnya budaya apa ya, permainan apa, misalnya dengan apa tuh yang pakai dilempar kereweng, misalnya kayak gitu itu. Oh Anak-anak iya. ternyata iya ini ya, ternyata bentuknya itu orang dulu itu belum tahu matematika kok mereka bentuknya kayak gini ya. Ini menyerupai bangun apa ya? Itu juga bisa. Jadi maksudnya biar kan kalau ke SD kan ke situ. Nah, kita cari Nggih. ide-ide semacam itu. Hmm. Kan Nggih, Bu. dengan banyak Bu. oh, maksud saya begitu Nggih, sih. Bu, paham, Bu. Nggih. Mm. Iya, nggih. Nah, dengan membaca tadi kan misalnya gini, oh ternyata ternyata nih yang orang menerapkan pembelajaran dakon tuh udah banyak. Penelitiannya ini sudah tentang dakon. Tapi mereka itu kok jadi kayak gini ya, kurangnya apa ya? Nah, berarti kalau saya mau pembelajaran dakon sebaiknya begini. Nah, itu kan nanti bisa menjadi sebuah Tambahan ini Bu, tambahan strategi apa betul. yang kita ambil dari permainan tersebut untuk penerapan Betul. pembelajarannya. Heeh, dan Hmm. kadang kan ada ide-ide barangkali gini, oh mereka sudah kayak gini nih, bagus tapi kurang begini, mestinya bisa untuk ngajarin ini juga, nah kan bisa lebih lengkap lagi, lebih komprehensif lagi, begitu. Oke. Iya, Bu.
Insya Allah paham. Nanti nak bingung dia tanya lagi. Ya, 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 nggak terima apa-apa kasih Kak, Bu sama Niken. ya sama-sama. Ya, Jadi kita lebih pada apa namanya, lebih pada untuk belajar menggali sama mencari referensi dari artikel. Kenapa saya Google Scholar? Karena kalau nyari ide materi yang mau kita masukkan kan lebih mungkin kalau dari budaya di Indonesia kan banyak berbahasa Indonesia. Kalau yang iya. saya tambahan tadi, saya memang nggak bahasa Indonesia yang di Excel tadi. Bahasa Inggris semua Bu. Nah, saya sengaja, sengaja saya tambahkan kenapa? Karena besok misalnya nih, ibu-ibu mau ke tesisnya tuh, sudah ada tuh kalau nyari yang bahasa Indonesianya ibu-ibu sudah nyari sendiri kan. Iya. Suatu saat tuh butuh pakai artikel atau buku yang dari asing, di mana ya nyari? Oh, kemarin Bu Niken pernah kirim kan bisa masukkan Nah, gitu. oke. Terus Terima saya kasih gitu. Bu. Oke. Ya, sama-sama. Jadi begitu barangkali ibu-ibu untuk ininya. Jadi habis ini misalnya ibu-ibu mau membaca-baca dari Google Scholar, bisa cari ide-idenya. Eh, Tadi saya bilang di Excel tadi nggak mesti ke yang tadi, nanti kebutuhannya. Misal nih, nama penulisnya sama jurnalnya, kemudian tentang ide matematika atau permainannya apa gitu juga nggak apa-apa sih. Oke, Bu. Yang penting ada apa, Bu, judulnya, nama penulisnya, Iya, link- sama sama tahun sama abstraknya. eh, Betul eh, nggih? eh, eh. Iya, Oh, itu kan nanti kita bisa apa namanya kalau ada yang mungkin ibu-ibu tertarik sekali terkait artikelnya di situ ternyata di dalam ada terkait materinya mau dibaca semua itu lebih bagus lagi gitu. Jadi lebih dikulik. Tapi kan bisa jadi hanya dilihat di depan ternyata nggak begitu menarik tapi butuh kan cukup sampai abstrak. Tapi kalau ada yang menarik ya baca sampai dalamnya mungkin menguliknya lebih dalam lagi gitu. gitu. Oke, terima kasih Bu Niken. Sama-sama Bu Heni. Assalamualaikum Bu Siti. Halo Bu Siti. Baru pulang juga ini sepertinya kan kalau di jam-jam ini memang baru pulang semua. Iya, Bu. Oke, Bu. Salam pramuka Bu. Ya, salam, salam Bu Eni. Oke, baik. Barangkali mungkin ibu-ibu malah terus nyari bisa melanjutkan dengan kerja mandiri. Kan masih kuliahnya berikutnya kan masih nanti bisa sambil nyari di Google Scholar untuk membaca-baca. Jadi kita lanjutkan apa Ibu. mengerjakan mandiri yang untuk Zoom-nya. Mohon maaf tidak saya isi sampai penuh. Kebetulan lagi ada kegiatan di Hotel Tara ini PPG tadi. Ibu. Awalnya tadi di ruangan terus saya, kok pada lihat ke saya keluar ruangan. Ya, yang PPG. Ibu. Oke, Bu. Baik, Ibu-ibu barangkali demikian bisa dilanjutkan dengan kerja mandiri. eh Tadi nyari Google Scholar-nya, tapi tidak perlu sampai ke penelitiannya, metodenya seperti apa, nggak perlu. Ide-ide matematika, pembelajaran matematikanya seperti apa yang bisa dibawa ke kelas ibu-ibu itu. Kalau Berarti misalnya, intinya menelaahnya itu tidak ada kriterianya yang ditelaah itu apa saja nggak nggih Bu nggih. nggak Tergantung ada. nanti isinya. Betul. Tergantung isinya itu nggih makalah nggih Bu nggih. Yuk nanti Iya, pemanfaatnya di SD itu seperti apa gitu. betul. Misalnya nanti Bu Siti nemu Nggih. sesuatu kok di SMP tapi ternyata bisa dibuat di SD nggak masalah. Oh nggih. Ya, Nggih Bu. Nggih. ya. Nggih Bu, matur nuwun sangat Bu. Sama-sama ibu-ibu tetap semangat hari Jumat. Salam pramuka. Nggih Bu, salam pramuka niki Purworejo tiap hari Jumat pakai pramuka Bu. Di sini juga kok sama yang di sekolah di Iya. SMP. Nggih. Baik, ibu-ibu, mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan sekian dulu dan selamat untuk melanjutkan mencari di Google Scholar tadi ide-idenya berbahasa Indonesia atau mungkin pakai kata kuncinya yang lain, misalnya permainan gitu juga boleh. Tidak harus permainan, bahkan mungkin rumah adat atau apa itu juga boleh yang bisa dibawa ke pembelajaran matematika di SD. Ibu. Nggih Sama Bu. Bade matur Bu Niken. Jadi Kalau monggo minta Bu Heni. izin nanti di luar jam kuliah, kalau kami, saya atau Bu Siti, Bu Kira, Bu Nita konsultasi diizinkan Ibu.
Insya Allah monggo dipersilahkan. Karena gini Bu, karena sekarang paham toh Bu. Besok sudah lupa lagi Oh tugasnya ya, apa. atau misalnya mau dibikin grup lain juga boleh misalnya itu. Tapi mau di grup itu juga nggak apa-apa sih. Kalau nganu Oke. jabat juga nggak apa-apa. Nanti kebanyakan grup Bu, malah Oh bingung iya, lagi. Ya iya terima kasih benar-benar. Bu Niken. Oke. Ya, Eh, sama-sama. Saya akhiri matur dulu. nuwun Ibu. Ya, Nggih. sama-sama Ibu Siti. Untuk pertemuan Nggih. ini saya akhiri dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Bu Niken. Ya, Sukses. Ya. sama-sama. Ya terus. J. Oke.